Pagi, balik lagi sama gua. Hari ini udah hari ke-6 kita di Fukuoka. Mumpung hari ini cuacanya lagi nggak hujan, gua decide untuk lari pagi dari hotel arah ke Ohori Park. Udah mau sampai tapi haus. Jadi beli minum dulu di minimarket, banyak pilihan. Sampai bingung mau pilih yang mana. Cobain nih Aquarius. Walaupun pakai baju Pocari, cobain Aquarius. Foto kan. Pantesan berasa haus banget dan capek. 30 derajat. Ternyata di dekat hotel ada satu coffee shop yang udah buka dari jam 8, namanya Rek Coffee. Jadi habis lari, gue sempat mampir ke sana, cobain kopinya. Dan di situ juga ada jual beberapa coffee beans untuk espresso dan filter. Berasa banget panasnya hari ini. Kalau yang awal Juli memang katanya tuh baru perpindahan. Nah sekarang udah masuk nih tengah-tengah Juli tuh udah mulai panas nih. Sekarang udah berasa. Katanya nanti tengah ke akhir sama awal Agustus itu puncaknya bakal lebih panas lagi. Terus karena itu cepet-cepet langsung masuk ke dalam mall nih. Jadi ngadem. Kita jadinya ke Hakata Station dan sempat juga ke Don Quixote untuk beli beberapa oleh-oleh dan titipan juga. Dari situ kita lunch di Sashiso namanya. Kita makan sushi, enak banget, terutama yang ada unaginya. Terus dari situ kita lanjut jalan-jalan di daerah kota aja. Habis itu kita lanjut dinner di Yatai. Nah, sekarang kan saatnya makan malam. Gue mau cobain salah satu daya tarik di Fukuoka, yaitu Yatai. Yatai itu kayak food stall gitu yang knockdown. Jadi setiap hari si pegawainya biasanya cuma 1-2 orang paling banyak. Mereka tuh biasanya pakai gerobak, ambil gerobaknya di tempat mereka biasa taruh gerobak. Terus tiap sore mereka serap segala macem. Terus pasang, terus nanti ada yang makan, biasa tengah malam atau subuh mereka bongkar lagi, taruh lagi tempat sebelumnya. Gua pernah nonton dokumenternya dan wah luar biasa sih. Nah, dan Yatai ini yang mempopulerkan yaitu di Fukuoka. Makanya hari ini aku mau coba. Gua bukan ke yang di Jalan Nakasu karena di sono tuh lebih turisti. Yang gue dengar dari temen gue, si Ucok. Jadi dia bilang makan aja yang dekat daerah hotel gua. Jadi lihat aja mana yang menarik gitu. Nah biasanya tuh jam segini udah ada beberapa orang yang ngantri. Contohnya ada satu yang di depannya dekat daerah Tenjin situ. Itu ada orang bule Perancis. Dia terkenalnya tuh makanannya escargot. Nah itu biasanya tuh belum buka pun udah ngantri gitu. Tapi kayaknya kita nggak makan yang itu deh, karena buat apa di sini malah ngejar makanan bule kan? Kita justru mau ngerasain authentic Japanese foodnya. Ya nanti gua cobain. Biasanya tuh makanan yang ada di Yatai itu kayak semacam cemilan gitu. Jadi kayak stylenya kayak izakaya bar gitu. Nah, jadi kita harus lihat beberapa pilihan lah. Ada yang main course-nya gitu. Nah, karena ini waktunya udah makan malam, jadi gue sama istriku mau cari yang ada main course-nya, makanan beratnya. Karena kebanyakan kalau orang kantoran gitu, mereka pulang kerja, cari tempat Yatai yang izakaya style gitu. Jadi makanannya cemilan sambil minum bir atau alkohol yang lainnya gitu.
Nah, ini udah nyampe nih. Tadi udah lihat yatai yang ini menarik nih. Nih. Atau namanya apa pakai bahasa Jepang. Ada menunya. Nah, ini kata temen gue nih ada dry ramen ya, sote ramen. Sama ada ini mentaiko Japanese omelet. Menarik katanya, sama gyozanya. Yuk, cobain yuk. Nah, ini karena dia masih baru buka, sepi nih. Ambil kesempatan mumpung lagi sepi. Nah, ini yang stall-nya ada 2 orang. Nih, posisinya tuh bener-bener di pinggiran lampu merah kayak gini, di daerah elit Tenjin. Dibikin kayak gini. Tiap hari mereka harus bongkar pasang ini stallnya segede gini. Terus di sini tempat buat cucinya. Nah, aku bayang sih. Udah. Makanan pertamanya nih, gyoza udah datang. Kita cobain gyozanya. Dipnya dong. Dipping sausnya. Warnanya tuh ada garing. Enak. Gurihnya pas. Wah, enak banget. Enak. Jadi sebelum masuk ke sini tuh dia udah ngomong dulu, ada syaratnya tertulis di yatai stall-nya. 1 orang itu harus pesan 1 makanan dan 1 minuman. Itu harus ada syarat. Sote ramen, jadi ramen kering. Ada daging babi. Rasanya light banget ya. Light banget, mungkin buat orang itu ngerasanya tuh kayak kurang rasa gitu, kurang gurih. Tapi mungkin stylenya di sini tuh kayak gitu. Saya overall lumayan lah, maksudnya buat cobain rasa yang biasa di restoran tuh nggak ada, yaitu sote ramen. Karena ramen kan kuah. Oke, arigato. Thank you. Tadi kita makan habis 2.150 yen, kurang lebih 200, hampir 230.000 lah. Kalau gyozanya gua kasih nilai 9. Enak. Kalau ramennya gua kasih nilai 6 lah. Dari segi tekstur oke, cuman rasa kurang medok aja gitu. Tapi overall oke. Sebenarnya makan kayak gini ya sebenarnya lebih ke experience-nya sih. Kalau untuk rasa sih tetap, kalau kalian mau ngejar rasa kenyang ya harus ke restoran biasa. Ini lebih ke nyobain pengalamannya, sama kalau misalnya mau nyobain doang makanannya. Dan biasanya di sini tuh kalau kata temen gue, orang lokal sini atau nggak turis yang udah tahu yatai ini, biasanya mereka yatai hopping. Jadi dari satu yatai ke yatai yang lain, coba nyicip-nyicip doang gitu.
Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di Tenjin Underground Mall. Pas di bawahnya yang tadi, itu mallnya tuh benar-benar di underground di bawah Tenjin gitu. Bagus. Selain Ichiran, yang terkenal di Fukuoka tuh yaitu Iso, ramen. Kalau Ichiran kan cabangnya ada di beberapa kota di Jepang. Kalau Iso ini cuman hanya ada di Fukuoka. Yuk kita cobain yuk. Tonkotsu ramen nih, Hakata style yang originalnya Fukuoka. Ramen Iso. Lihat, cobain ya. Lihat bedanya apa sama Shinshin sama Ichiran. Untuk sepi nih hari ini, karena udah di jam 8:30 malam juga sih. Di sini sih kelihatan kuahnya lebih kental. Cobain kuahnya dulu ya. Ya ini sih brothnya paling kental di antara semuanya, di antara Shinshin sama Ichiran. Ini buat beberapa orang sih makan banyak bisa enak tuh. Let's see. Kita jangan racik dulu ya, kita makan apa adanya dulu. Ya ini sih bentuk banget rasanya. Jangan semuanya, ini paling rich, tapi balik lagi nggak buat semua orang. Sama. Nah, aku cuma bisa bikin kuahnya segini doang, enak soalnya nggak kebanyakan. Nah ini tuh Naka River, yang jalan Nakasu yang banyak yatainya. Nih kayak gini nih. Ramai banget. Ini pada ngantri. Nah, tapi kalau yang ini tuh turisti banget. Ya harganya lebih mahal. Jadi kalau kata temen gua mendingan makannya tempat yang tadi. Feel-nya sama, ya minus nggak ada sungai ini aja sih, dan harganya lebih murah. Kalau ini lebih mahal. Tadi gue udah lihat beberapa harga memang lebih mahal. Ya kalau mau cuman experience doang, ya basically di yatai manapun bisa. Setelah nyobain 3 ramen yang terkenal di Fukuoka, gue bisa kasih peringkat pertama tuh untuk overall balance itu Shinshin, karena dia brothnya cukup kental, cukup intens, mie-nya juga pas, firmnya, terus overall pas deh. Nah itu sampai kuahnya pun gue bisa habisin tempat enak. Kalau misalnya kedua mungkin gue kasih ke Ichiran. Kenapa? Karena kita bisa pilih intensitasnya, mie-nya juga bisa pilih, dan gue ngerasa experience-nya itu beda kalau Ichiran dibanding yang lain. Kalau yang lain ya kayak ramen shop pada umumnya. Nah kalau yang ketiga sayang sekali harus gue kasih ke Iso, karena enak sebenarnya, cuman brothnya itu terlalu intens menurut gue. Jadi bener sih kalau kata orang enak, ya itu bikin enak sih gitu. Memang serbu pertama tuh wah gila, ini si ramen
rasanya beda gitu, intens banget, rich gitu rasanya. Nah, tapi kalau makanan menurut gua paling penting itu adalah balance-nya. Dan menurut gua di sini Shin adalah juaranya. Itu menurut pribadi gua ya. Tapi tiga-tiganya layak dan patut dicoba. Udah malam terakhir kita di Fukuoka. Sekarang kita lagi di Yakuin Station. Mau cobain restoran namanya Saizeriya. Jadi ya kayak restoran banyak makanan western dan Italian gitu, tapi harganya sangat-sangat affordable. Gue udah pernah lihat sih beberapa influencer review katanya enak. Jadi hari ini mau coba buktiin memang harganya oke nggak, dan paling penting apakah rasanya memang oke. Yuk, nanti kita review. Saizeriya. Nah, kalau dilihat dari ini sih, harganya oke banget. Ternyata rame sampai harus waiting list dulu nih. Makanan di sini paling mahal nggak nyampe 1.000 yen. Murah, bisa dibilang sih murah banget. Karena kalau di tempat lain, restoran lain, malah makanan beratnya paling murah tuh 1.000 biasanya. Ini paling mahal nggak nyampe 1.000. Jadi kita cobain. Menu pertama yang datang spaghetti bolognese. Ini sih porsinya proper loh. Terus ini pepperoni pizza sampai dikasih suruh tuh potong sendiri. Terus ada beef hamburg, si putih sama escargot. Katanya favorit juga. Pertama kita cobain dulu pizzanya. Ini si pepperoni, ini kayak sosis kecil-kecil. Wangi sih. Proper pizza ini. Dia modelnya thin crust, tipis adonannya. Next, kita cobain spaghetti bolognese-nya. Kita nyicip-nyicip aja. Agak asam sih tomatnya. Cobain chicken wing. Wah, panas. Ketawain. Lumayan. Ada saus manisnya gitu. Cobain beef hamburger. Dagingnya tebal. Enak. Mulai kayak apa? Ini harganya cuma 500 yen lebih. Berarti nggak nyampe 60.000 nih. Ini definitely worth it sekali, dan murah banget ini. Belum tahu total ada apa. Ini murah banget. Makan nasi dikit. Nasi Jepang nggak pernah gagal.
Ini ada apa nih? Hash brown ya? Cobain juga. Enak. Walaupun restorannya rame, tapi servisnya tetap cepet. Ini proper food dan porsinya nggak dikurang-kurangin. Harga segini memang satu porsi. Recommended banget. Dia ada di beberapa kota juga kok di Jepang, banyak setahu gue ya. Nah kalau dilihat sih di sini datang banyak anak muda, dari pelajar sampai mahasiswa, sampai yang keluarga-keluarga juga ada kok. Dari yang sendiri sampai yang datang berempat, berlima, berenam. Kita berempat gitu banyak juga. Recommended. Kalian cobain escargot-nya. Ini proper food banget, asli. Nah, nggak nyangka sih, nggak bisa jual di harga segini dengan porsi segini, masih nggak masuk di akal. Nanti ngantri bayarnya di sini. Kita lihat yuk, karena penasaran kira berapa totalnya. Pagi, balik lagi sama gue. Sekarang kita udah di airportnya Fukuoka. Tadi kita jadinya naik taksi dari hotel ke airport karena memang barang bawaan kita jadi lebih banyak dan agak repot kalau memang kita mau naik MRT seperti yang pas kita datang dari Jakarta ke Fukuoka. Masih oke naik MRT gitu. Tapi sekarang agak repot dan kita memang takutnya ngejar-ngejar waktu ya. Jadi kita mau ngejar ya lebih aman dan nyaman. Tadi gue pakai aplikasi GoTaxi, itu tinggal masukin kartu kredit aja. Oh ya nggak bisa pakai cash ya. Jadi tadi si drivernya datang pakai mobil Toyota Foxy, pakai sarung tangan, gitu rapi lah gitu. Dan perjalanannya kurang lebih tadi 15 menitan, udah nyampe. Tadi udah check-in, udah semuanya lancar. Tadi barusan kita udah beli breakfast di 7-Eleven. Kita sekarang lagi tinggal tunggu boarding aja. Sekarang ada hacks-nya Konbini. Konbini itu kayak 7-Eleven, Family Mart, sama Lawson. Jadi ini combo nih. Jadi egg sando, yaitu sandwich roti, dalamnya cuma telur, sama ayam goreng fillet. Jadi kalau di Family Mart tuh namanya Famichiki. Karena aku di airport ada cuma 7-Eleven, jadi ya udah. Tapi ada, dua ini ada, yaitu egg sando dan bisa dibilang tuh kayak chicken fillet lah. Ini biasa orang makan tuh ini sendiri, ini sendiri. Tapi ini ada hacknya, yaitu dicampur, jadi kayak gini. Nah, dan makan egg sandwich sendiri tuh udah enak tuh. Dia punya itu tuh tebal. Creamy, enak. Nah, ini yang mantepnya nih. Ya, gorengnya tebal, juicy. Ini ada yang spicy. Aku pribadi suka yang spicy. Jadi dibuka. Ayamnya taruh, dijepit di antara sandonya. Jadi kayak gini. Gila sih. Perpaduannya sini bom, enak banget. Di si egg sandonya itu dingin, dagingnya hangat, pedas gitu. Jadi kombinasi yang mantep.
Ya. Sedikit bayangan, fillet ayam ini tuh rasanya kayak McSpicy yang di McDonald. Cuma karena ini dibalut sama egg sando yang dingin gitu, dan yang rasanya tuh cuma di Jepang lah. It's a total different experience. Enak. Juga Japanese combini hack yang harus coba kalau udah ke Jepang. Kita dulu ya. Oh ya, untuk yang first timer ke Jepang, banyak yang bilang harusnya ke Tokyo, Osaka atau gimana gitu. Ya, gua nggak setuju juga. Gua juga setuju juga. Tapi menurut gua Fukuoka dijadiin salah satu opsi juga gitu. Karena banyak orang tetap maunya kan pertama ke Tokyo, Osaka dulu, kota-kota gedenya gitu. Tapi boleh cobain ke Fukuoka karena menurut gua dapat experience-nya, dapat dua-duanya. Tradisionalnya dapat, culture-nya dapat, kotanya juga dapat, dan shopping pun masih bisa. Dan setelah kalau gue lihat-lihat, memang harga dari barangnya, dari trainnya atau apa, nggak tahu kenapa relatif lebih murah sedikit dibandingkan yang kota-kota gede seperti Tokyo dan Osaka gitu. Dan bahkan Hokkaido, kalau Hokkaido sih memang lebih mahal sih. Jadi untuk yang first timer ke Jepang, gue rekomen banget ke Fukuoka. Ya paling segini dulu ya vlog untuk travelingnya yang ke Fukuoka ini. Kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk traveling lagi, nanti gue bikin vlognya lagi ya. Bye.